Bareng mangan snack, lipstiknya esi apa ora deleno. Ya, mulai hilang ya lipstiknya kowe ya. Kayak ya, hilang ya, hilang. Ya. Oh enggak, sudah berkurang lipstiknya. Padang ya. Wis Padang jajan. Apa nek? Udah Padang dapat ini ya. Udah Iya. sedikit kan ketemu. Iya, bureng ngono. Tadi itu Ngeriep-ngeriep ngono. Peteng gedet. Kayak laka lampune yo. Dandane awit subuh ya. Dandane awit subuh. Hah? Malam? Itu cerit dandane awit jam 9 malam. gawa turu ben ojo kuwi. Tiga turu. Deleng lipstik esi ora ndelen, madhep meneh. Esi apa ora? Belum makan Mas ini ya? Belum makan. Ya, karena nembe mam jajan ya. Ya, ora doyan. Dia. Iya. Lipstiknya esi ternyata. Esi. Ya wis. Siapa ya? Oh iya iya iya. Iya. Esi lipstiknya. Ke sisi jenis apa gue? Lipstiknya tempel 5 nih ngombokan hilang. Udah jeruk, jeruk-jerukan. Ayo nemene kowe ya. Jangan. Angger kita ora pangling ki ya sing manglingi. Ya iso. Hah? Iya, ora medeni ya. Ampun, nanti kaget nih. Lah lenjen lu di situ aja. Acara apa kok di situ aja? Nah, ayo kuwi tuh lho. Sebelum dimulai, kami pastikan dulu untuk ranting Kedung Banteng yang sebagai pemilih apakah sudah memegang Oh, senang buri mau. pencoblosan Oh iya. lengkap 12 suara. Baik, terima kasih. Ranting pangkat sudah semua. Baik, terima kasih. Nomor urut tersebut adalah nomor urut pemanggilan rekan-rekan semua untuk maju ke depan mengambil kertas suara dan melakukan pencoblosan di bilik suara. Oke, jadi nanti ranting pangkat dan ranting Kedung Banteng akan maju secara bersamaan ketika nanti tim sidang membacakan nomor urut 1. Jadi nanti yang maju 2 orang dari ranting pangkat nomor 1, nomor urut 1 dari ranting Kedung Banteng. Begitu ya. Kedung Banteng. Masa bakti tahun 2018, tahun 2023 beserta pengurus harian menempatkan diri ke mimbar sidang.
aku ya. Sidang Pleno 1. Ibu-ibu yang kami hormati, sidang Pleno 1 bersama ini saya nyatakan dimulai. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Selanjutnya kami persilahkan Ketua PCIP Kabupaten Tegal untuk berkenan memberikan arahannya. Kepada yang terhormat Ibu Tri Agustina Hadiningsih MKes kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan musyawarah ranting. Mudah-mudahan ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik karena ini sistemnya 2 ranting jadi 1. Nanti betul tadi disampaikan oleh Mbak Dibet bahwa nanti ketika maju dari Gedung Banteng dan Panggah itu majunya bersamaan, jadi kita cepat selesai. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa dipilih sesuai dengan hati nuraninya ya. Mudah-mudahan nanti panitia ketua yang terpilih ini nanti bisa menjadi tangan panjang dari cabang yang selama ini kalau Panggah dan Gedung Banteng itu sudah sangat baik kerjasamanya, sangat kooperatif. Matur nuwun Bu Indra, Bu Subeda. Jadi kalau kami dari cabang minta apa langsung gitu ya, tidak ada kata nanti Bu sebentar Bu. Oke, gitu. Mudah-mudahan ini nanti juga sama pengurus yang baru akan seperti itu. Begitu nih. Selamat mengikuti musyawarah nanti. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cantik. Enggak, aku kan karaoke ya. Ngawasi kamera. Naon? Baik ibu-ibu peserta sidang, demikianlah arahan dari PCIP Kabupaten Tegal. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Tri Agustina Hadiningsih MKes. Mari bersama kita jadikan sebagai pedoman dalam musyawarah ranting ini agar berjalan dengan sukses. Amin. Selanjutnya akan kami bacakan tata tertib musyawarah ranting. Kami silahkan sekretaris untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk membacakan tata tertib. Tata tertib Musren IPI ke-11 pengurus ranting IPI Panggah Gedung Banteng Kabupaten Tegal. Pasal 1. Musren. Musren adalah forum dalam organisasi IPI tingkat kecamatan. Diselenggarakan berdasarkan anggaran dasar bab 5 pasal 12 dan anggaran rumah tangga bab 3 pasal 16 dan pasal 27. Diarahkan oleh suatu panitia pengarah yang dibentuk dan disahkan oleh pengurus ranting IPI Panggah Gedung Banteng. Dipimpin oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta musran. Pasal 2. Tempat dan waktu. Musran Panggah Gedung Banteng diselenggarakan di Puskesmas Panggah sesuai dengan kesepakatan dari pengurus ranting Panggah Gedung Banteng. Tempat Puskesmas Panggah, waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Pelaksana pengurus ranting Panggah dan Gedung Banteng. Pasal 3. Peserta terdiri dari pengurus ranting IPI, pengurus cabang IPI Kabupaten Tegal, anggota ranting dan tamu undangan. Pasal 4. Tugas musran. Mengesahkan tata tertib musran, mengesahkan pertanggungjawaban pengurus ranting Panggah Gedung Banteng masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2023. Mensosialisasikan perangkat organisasi IPI masa bakti 2023 sampai 2028 dan hasil kongres.
memilih ketua ranting serta 2 orang pengurus ranting masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028. Pasal 5. Sahnya musran. Musran dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh ditambah dari jumlah peserta yang ada saat ini berdasarkan anggaran rumah tangga bab 6 pasal 27. Bila forum tidak terpenuhi, sidang dimundurkan selama 10 menit untuk mencapai kesepakatan. Pasal 6. Hak peserta. Peserta berhak untuk mengikuti seluruh acara dan sidang sesuai penugasan, acara pembukaan, sidang organisasi, dan acara penutupan. Pasal 7. Kewajiban peserta. Peserta diwajibkan untuk mematuhi tata tertib sidang, yaitu hadir 10 menit sebelum sidang mulai, memakai tanda pengenal peserta, mengisi daftar hadir peserta, menunggu giliran bila hendak mengajukan pendapat, mendapat persetujuan pimpinan sidang bila hendak meninggalkan ruang sidang. 2. Peserta diwajibkan memakai pakaian seragam nasional pada acara pembukaan sidang pleno 4 dan 5 dan penutupan. Memakai pakaian seragam nasional pada sidang pleno 1 dan 3. Selama sidang berlangsung, handphone hanya boleh bergetar, tidak boleh berdering. Pasal 8. Jenis sidang. Sidang pleno organisasi, sidang 1 sampai ke 5. Demikian tata tertib musran. Ibu-ibu yang saya hormati, tata tertib sudah dibacakan oleh sekretaris. Kami akan mengesahkan setelah ibu-ibu memberi tanggapan. Kami silahkan angkat kartu warna hijau bila setuju, kuning apabila ada klarifikasi, dan merah apabila ada yang tidak setuju. Monggo disilakan. Disilakan seluruh peserta. Tahan dulu, silakan. Belum semuanya boleh mengangkat kartu. Silakan diangkat kartunya. Di situ. Baik, seluruh mengangkat kartu aja. Baik ibu-ibu, karena sudah lebih dari 50% menyatakan Orang mani-mani. Baik ibu-ibu, karena sudah lebih dari 50% menyatakan setuju, maka bersama ini kami membacakan surat keputusan pengesahan tata tertib musyawarah ranting. Mohon sekretaris untuk membacakan. Keputusan Musyawarah Ranting Ikatan Bidan Indonesia Kecamatan Pangkah, Kedung Banteng nomor 001 SK EP Musran 10/11 tahun 2025 tentang tata tertib Musran ke-11 Ikatan Bidan Indonesia Kecamatan Pangkah, Kedung Banteng masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Ranting Pangkah Kedung Banteng Ikatan Bidan Indonesia Kecamatan Pangkah Kedung Banteng menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Musyawarah Ranting Pangkah Kedung Banteng Ikatan Bidan Indonesia Kecamatan Ranting Pangkah Kedung Banteng tentang tata tertib Musyawarah Ranting Pangkah Kedung Banteng IPI Kecamatan Pangkah Kedung Banteng tanggal 12 Desember tahun 2025. Pertama, menerima dan mengesahkan tata tertib musyawarah ranting IPI Kecamatan Pangkah Kedung Banteng. Kedua, menegaskan pengurus ranting IPI Kecamatan Pangkah Kedung Banteng untuk mendokumentasikan tata tertib musyawarah IPI tahun 2023 sampai tahun 2028. Ditetapkan di Pangkah pada tanggal 24 November 2025.
atas nama peserta musyawarah Pangkah Kedung Banteng, pengurus ranting Ikatan Bidan Indonesia Kecamatan Pangkah Kedung Banteng, pimpinan musyawarah ranting, pengurus ranting Pangkah dan pengurus ranting Kedung Banteng. Demikian SK. Dengan demikian, tata tertib musyawarah ranting saya nyatakan sah. Baik ibu-ibu yang kami hormati, karena pimpinan sidang musran sudah kami inventarisir dari para anggota IBI ranting IBI, dan berikut daftar pimpinan sidang. Ketua Ibu Neni Kus Andriani SST BDN, Sekretaris Ibu Kuniati SST BDN, dan anggota Dwi Suci Nelianawati STR ke BDN. Untuk itu, sidang selanjutnya akan kami serahkan ke pimpinan sidang musran. Pimpinan sidang sementara menyerahkan sidang kepada pimpinan sidang terpilih. Kepada pimpinan sidang terpilih, kepada ketua ranting beserta pengurus harian menempatkan diri untuk menerima SK pimpinan sidang musrah dan penyerahan palu. Maju lagi Mbak Indra. SK-nya dulu. Di sini Bu. Nanti aja. Lihat sini Bu. Maju Indra, maju lagi. Oke, satu kali lagi Bu. Lihat lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Untuk selanjutnya kami silakan ketua ranting beserta pengurus harian kembali ke tempat. Dan pimpinan sidang musrah menempatkan diri di mimbar sidang untuk memimpin sidang. Ibu-ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami bertiga. Semoga bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami persilakan Ibu Ketua Ranting Pangkah untuk menempatkan diri untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tri Agustina Hadiningsih MK,
Dinkes beserta tim 3 PCIB Kabupaten Tegal, Ibu Kepala Puskesmas Pangkah dan Penusupan beserta teman-teman anggota IB Ranting Pangkah dan Penusupan. Yang kami hormati pula dari tim sidang, Bu Neni dan anggotanya. Baik, kami akan bacakan laporan pertanggungjawaban IB Ranting Pangkah Kabupaten Tegal periode 2018-2023. Mohon ibu-ibu untuk bisa diperhatikan. Latar belakang, dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi serta meningkatkan profesionalisme dan pengabdian anggota, Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi senantiasa melaksanakan berbagai kegiatan yang terarah dan berkesinambungan. Seluruh kegiatan difokuskan untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kebidanan serta pembangunan kesehatan masyarakat secara umum. Tujuan umumnya, melakukan evaluasi kegiatan pada kepengurusan IB Ranting Pangkah sebagai pertanggungjawaban masa bakti 2018-2023. Tujuan khusus, mengetahui capaian pelaksanaan program kerja pengurus IB Ranting Pangkah selama masa bakti 2018-2023, mengevaluasi keberhasilan kendala serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, mengidentifikasi kebutuhan organisasi dan anggota sebagai bahan penyusunan program kerja pada periode berikutnya. Struktur organisasi, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus IB Ranting Pangkah telah dilengkapi dengan perangkat organisasinya. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut: Ketua Ranting, Sekretaris, Bendahara, serta seksi-seksi. Uraian tugas Ketua Ranting, yang pertama memimpin organisasi sesuai dengan ADART serta kebijakan yang digariskan oleh PPIB. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan yang diselenggarakan oleh IB kepada anggota IB Ranting Pangkah. Mengarahkan, membina, dan mengawasi program kerja kepada anggota IB Ranting. Keempat, menyelenggarakan musyawarah dan pertemuan IB Ranting. Uraian tugas Sekretaris, mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan pelimpahan wewenang Ketua. Mengkoordinasi, mengarahkan, membina, dan mengawasi kegiatan tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat dan advokasi serta sekretariat umum. Bekerja sama dengan pengurus yang lain untuk kelancaran dan keberhasilan program IB. Uraian tugas Bendahara, mewakili Ketua apabila berhalangan berdasarkan pelimpahan wewenang Ketua. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan mengawasi kegiatan bidang administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan organisasi sesuai ketetapan dan kebijakan program inti. Bekerja sama dengan program pengurus lainnya untuk kelancaran dan keberhasilan program IB. Data anggota berdasarkan pendidikan periode tahun 2018-2023. Untuk pendidikan D3 ada 44 anggota, D4 ada 6, S1 kebidanan ada 1, S2 kebidanan ada 1, S2 manajemen 1, S2 hukum 1, dan pendidikan profesi bidan ada 21. Data anggota berdasarkan EKTA SIPB 1 dan SIPB 2 periode tahun 2018-2023. Jumlah anggota ada 75, yang mempunyai EKTA ada 75, tidak punya EKTA 0. SIPB 1 ada 75 dan SIPB 2 ada 34. Kalau yang SIPB 2 ini berarti yang membuka tempat prakteknya. Laporan keuangan periode 2018-2023. Tahun 2021, saldo tahun sebelumnya, pelimpahan dari pengurus sebelumnya ada 4.473.000, pemasukan 4.370.000, pengeluaran 3.373.000, sehingga sisa saldo di akhir 2021 ada 5.470.000 rupiah. Kemudian 2022 ada pemasukan 4.120.000, pengeluaran 2.382.000, sisa saldo akhir 2022 ada 7.208.000 rupiah. Tahun 2023 ada pemasukan 4.490.000, pengeluaran 5.251.000, sisa saldo ada 6.447.000 rupiah. Tahun 2024 pemasukan 5.850.000, pengeluaran 4.740.000, sisa saldo ada 7.557.000 rupiah. Tahun 2025 pemasukan 5.845.000, pengeluaran 8.650.000, sisa saldo 4.752.000 rupiah. Jadi tambah ayu apa ya? Kegiatan-kegiatan yang pertama melaksanakan musyawarah, yang kedua mengikuti pertemuan rutin IB tingkat cabang sesuai dengan undangan,
semua pengurus IPI dalam pelaksanaan kegiatan maupun penggalangan dana, mengikuti kegiatan peringatan HUT IPI setiap tahun, melakukan registrasi dan validasi anggota secara berkala, mengkoordinir dan memfasilitasi anggota perihal pendaftaran anggota dan ICP, melakukan pertemuan pengurus ranting secara berkala dan pertemuan seluruh anggota ranting setiap 2 bulan sekali. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, dan semoga segala upaya kita bersama menjadi amal ibadah yang bernilai. Amin. Dokumentasi kegiatan, banyak dokumentasi foto-foto, tetapi tidak tidak bijaksana kalau ditampilkan semua ya. Saya yakin memorinya HP panjenengan penuh semua dengan foto-foto. Sebelumnya Mbak, ini adalah ketika pertemuan IPI Ranting. Kemudian waktu ada penyaluran air bersih di Desa Dermasuci, waktu itu apa ya, kekeringan ya kalau nggak salah. Kemudian ada penyaluran air bersih, ini dokumentasinya. Kemudian ada safari KB. Kami juga mengadakan USG gratis dengan dokter spesialis opsin. Jadi dokternya yang rawuh datang ke tempat, jadi bukan lagi buramil yang datang, tetapi mendekatkan pelayanan ke desa. Ini adalah lomba senam waktu hari ulang tahun GOW juara berapa ya, harapan 1 kalau tidak salah. Alhamdulillah. Matur nuwun, demikian laporan pertanggungjawaban dari pengurus IPI Ranting Pangkah periode 2018-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Ranting Pangkah. Dilanjutkan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2023 oleh Ketua Ranting Kedung Pandeng. Mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus PCI Kabupaten Tegal, dalam hal ini Ibu Tri Agustina Hadi Mkes beserta tim. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Pangkah dan Ibu Kepala Puskesmas Penusupan, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan anggota IPI Ranting Kedung Banteng dan Ranting Pangkah. Di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban IPI Ranting Kedung Banteng Kabupaten Tegal. Pendahuluan, latar belakangnya yaitu untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Tujuannya itu mengkaji kinerja, meningkatkan transparansi, mengidentifikasi masalah, meningkatkan kualitas kepengurusan dan memperkuat organisasi. Kerangka acuan, Musran IPI sebagai forum penetapan kebijakan ranting. Tujuannya sosialisasi ADART, rencana kegiatan, LPJ dan pemilihan pengurus. Peserta dan waktu. Untuk Ranting Kedung Banteng ada 35 anggota diwakilkan oleh 12 suara. Waktu 12 Desember 2025 di Aula Puskesmas Pangkah. Struktur organisasi terdiri dari ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi. Tugas utama ketua bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan ranting. Untuk sekretaris mengkoordinasi kegiatan. Untuk tugas bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi, dan untuk seksi dapat melaporkan hasil kegiatan. Kegiatan internal ada kegiatan musran, pertemuan rutin, registrasi anggota, ada kegiatan pelatihan pengembangan, mapping BPM, kegiatan sosial dan pengelolaan keuangan. Permasalahan pemerahan di
Nanti kami masih keaktifan anggota yang masih ada keterbatasan SDM juga. Kemudian loyalitas dan kesibukan pengurus ya, kemudian iuran yang tidak merata. Permasalahan belum ada ke sekretariatan. Solusi kita mengadakan absensi rutin dalam maksudnya di pertemuan rutin ya. Kemudian ada koordinator lapangan, penguatan profesi dan pendataan ulang untuk semua anggota aktif. Rekapitulasi data, ada pelatihan APN sebanyak 35, alhamdulillah sudah pelatihan APN semua. CPU ada 10. Kemudian pendidikan D3 ada 24, depannya ada 4. Dan yang sudah profesi kebidanan ada 7. SIP fluktuatif maksudnya sesuai dengan masa berlaku. Penutup, terima kasih untuk PCIP Kabupaten Tegal dan seluruh anggota IPI Ranting Kedung Banteng. Harapannya IPI Kabupaten Tegal dapat berkembang dan menjadi organisasi yang lebih kuat dan profesional. Ini dokumentasi kita saat HUTIP ke-71, 73, kemudian ini ada lomba HUT yang ke-72, waktu itu di Bawangga. Ada kegiatan pelayanan KB, pelayanan imunisasi, kemudian ini ada bakti sosial juga waktu itu sama tim PC Kabupaten ke Desa Karamalang yang terdampak kekurangan air bersih. Kemudian ini ada pertemuan rutin. Ya, ini contoh pertemuan rutin. Demikian seluruh laporan dari kami pengurus Ranting IPI Kedung Banteng. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ketua Ranting Kedung Banteng. Ketua Ranting Kedung Banteng dan Ketua Ranting Pangkah, kami mohon untuk tetap di posisi. Para peserta sidang yang kami hormati, paparan laporan pertanggungjawaban sudah selesai. Kami meminta pernyataan pada forum apakah pertanggungjawaban pengurus dapat diterima atau tidak dengan menggunakan kartu warna disediakan. Untuk Ranting Pangkah, silahkan jika setuju angkat kartu hijau. Baik, Ranting Pangkah silakan. Dan semua kayaknya kartu hijau semua nggih. Iya. Kartu kuning jika ada yang mau diklarifikasi, dan kartu merah jika tidak setuju. Kayaknya kartu hijau semua, alhamdulillah. Dilanjut untuk Ranting Kedung Banteng. Mohon panitia untuk bantu menghitung untuk Ranting Kedung Banteng. Silahkan jika setuju angkat kartu hijau, kalau kuning jika ada yang mau diklarifikasi, dan kartu merah jika tidak setuju. Sudah semua. Terima kasih. Karena kartu hijau sudah melebihi dari 50%, maka LPC diterima. Ibu-ibu yang berbahagia, berdasar hasil penghitungan voting, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pertanggungjawaban pengurus periode tahun 2018 sampai 2023 dinyatakan sah. Maka bersama ini kami nyatakan kepengurusan Ranting Pangkah dan Kedung Banteng masa bakti 2018 sampai 2023 kami nyatakan demisioner. Suaranya elek mon. Bola.
Hadirin yang berbahagia, penyerahan laporan pertanggungjawaban dan panel kepengurusan masa bakti tahun 2018 sampai dengan 2023 kepada pimpinan sidang musyawarah ranting. Dimohon menempatkan diri kepada ketua ranting. Terlebih dahulu kami panggil dari ranting Pangkah masa bakti tahun 2018 sampai dengan 2023 bersama pimpinan sidang musyawarah. Sana di belakang sama kandel. Ini diambil dulu. Oh, gantian. Hentian. Ambil satu yang pangkah Mbak Ida. Oh, karena satunya mana? Biar pandelnya. Baik, terima kasih. Dimohon kembali ke tempat Ketua Ranting beserta pengurus harian Ranting Pangkah masa bakti tahun 2018 sampai dengan 2023. Pimpinan sidang masih di tempat. Selanjutnya kami panggil dari Ketua Ranting beserta pengurus harian Ranting Kedung Banteng masa bakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Monggo, 1 2 3. Merapat nanti dulu Mbak. Mbak, lepas dulu. Merapat. Foto bersama terlebih dahulu untuk Ranting Pangkah masa bakti tahun 2018. Bu Indra dan kawan-kawan. Iya. Pandelnya dipegang sana semua Mbak Linda. Berarti sudah dipegang oleh tim sidang semua ya, Mbak Linda geser. Bisa Pak? Maju aja gitu. Taruh dimasukkan, itunya geser Lin. Pandannya. Tempatnya geser ke timur. Balik nanti geser ke sana. Cuman kayaknya orang bisa dijunjung, kudu lepas. Ada temen yang kerja di sini. Oh, nggak pakai bendera. Oh, nggak jadi. Tutupan ya. Merapat. Ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Boleh bebas, Bu. 1, 2, 3. Oke, sip. Disilakan kepada pimpinan sidang kembali ke mimbar sidang dan kepada Ketua Ranting Pangkah dan Ketua Ranting Kedung Banteng beserta pengurus harian masa bakti tahun 2018-2023 disilahkan kembali ke tempat. Niki ya Indra kepetek nyong ya. Oros nyong. Ibu-ibu yang kami hormati,
Peserta sidang selanjutnya adalah sidang pleno 2 dimulai. Tepuk tangan. Telah dilakukan sosialisasi perangkat organisasi IPI periode tahun 2023 sampai tahun 2028 di Ranting Pangkah hari Jumat tanggal 5 Desember tahun 2025 dan Ranting Kedopanteng pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Selanjutnya sidang pleno 3 kepada tim 3 dipersilahkan. Yuk, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari tim 3 memperkenalkan diri. Tim 3 Ranting Pangkah. Pertama, Setia Erma Yulis STR PDN. Kedua, Nur Atika Sapitri AM Degep. Ketiga, Siti Maria Ulfa AM Degep. Tim 3 Ranting Gedung Banteng. 1. Mutiatin Holiso SST PDN. 2. Suciati STR. 3. Deni Alia AM Degep. Peserta sidang yang kami hormati, selanjutnya adalah sidang pleno 3 saya nyatakan dimulai. Tepuk tangan, ayo. Tepuk tangan. Ibu-ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk membantu proses pemilihan pengurus harian Ranting. Sebelum proses pemilihan dimulai, kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah para calon. Ketika kami menyebutkan nama, kami mohon yang bersangkutan untuk maju dan menempatkan diri. Gone nang Calon Ranting Pangkah. tempatnya di mana? Yang pertama, Ibu Susilowati AM Degep. Ini nang di sini. Yang kedua, Ibu Siti Fauza SR PDN. Yang ketiga, Ibu Novi Sukmawati SR PDN. Yang keempat, Ibu Wiji Munjila STR BDN. Yang kelima, Ibu Umi Neli Inayati SSIT BDN. Geser ke sini. Geser. Kurang geser. Hadap sini. 2, 3. Satu lagi, 1, 2. Terima kasih kepada para calon Ranting Pangkah, dimohon kembali ke tempat. Satu-satu urut. Selanjutnya calon dari Ranting Gedung Banteng. Yang pertama, Ibu Zubaidah STR BDN. Kedua, Ibu Siti Amalah AM Degep.
Ketiga, Ibu Ratna Rosita STM BDN. Keempat, Ibu Devi Herlina STM. Kelima, Ibu Siti Mafrudo STM BDN. Kurang dengar. Ya, tangan di depan. Lagi. 1, 2, 3. Nanti dulu dipersilakan. Terima kasih kepada para calon ranting di Banteng. Dimohon kembali ke tempat. Ibu-ibu semua, berikut adalah para calon yang siap ibu-ibu pilih untuk kepengurusan periode tahun 2023 sampai 2028. Sebelum kami bacakan tata cara pemilihan dan tabel hak suara, kami silakan kepada semua para calon untuk ke ruang khusus yang telah kami sediakan. Disilahkan. Oh, kan pada umpetan. Pada umpetan. Oh, pada umpetan. Ramai tarang. Iya. Angger kon tepuk tangan pada seneng, Mbok. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum proses pencoblosan dimulai, kami sampaikan tata tertib pemilihan yang akan disampaikan oleh ranting pangkah oleh Ibu Nur Atika Safitri AM Rekep dan ranting gedung Banten Ibu Heni Aliyah AM Rekep dan Ibu Suciati ST Rekep. Dipersilakan. Tata tertib pencoblosan pemilihan ketua IBI ranting pangkah dan ranting kedung Banten. 1. Setiap satu hak suara pilih akan diberikan nomor urut untuk mencoblos. 2. Komisi pemilihan telah mempersiapkan 2 set suara sesuai dengan jumlah suara yang dimiliki anggota. Untuk ranting pangkah jumlah ada 25 suara dan untuk ranting kedung Banten ada 12 suara. Setiap 3 orang anggota aktif di setiap ranting mempunyai 1 suara dan sudah ditetapkan wakilnya. Untuk memperoleh 3 calon, seluruh anggota memilih calon sesuai dengan surat suara dan mencoblos di dalam kotak foto pilihannya dari setiap lembar surat suara. 5. Tata cara pencoblosan akan diberagakan oleh Saudara Nur Atika Safitri AM Dekep dari Ranting Pangkah dan Saudara Suciati STR dari Ranting Kedung Banten. 6. Komisi pemilihan menyediakan kotak suara yang tembus pandang. Kotak kosong. 7. Setiap
Setiap perwakilan yang telah ditetapkan mengambil amplop suara ke meja komisi pemilihan. Bilik dan kotak suara ranting pangkah berada di bilik kiri sebelah kiri saya, dan ranting kedua banteng di bilik kanan berada di sebelah kanan saya. Satu lembar suara hanya dicoblos pada satu kotak foto calon. Bagi surat suara yang dicoblos lebih dari satu calon dinyatakan tidak sah. Surat suara yang sudah dicoblos dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam kotak suara untuk ranting pangkah bilik kiri, untuk ranting kedua banteng di bilik kanan. Setelah anggota selesai memilih, akan dilakukan perhitungan rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing calon. Untuk memastikan kotak suara masih kosong, mohon kepada tim 3 ranting pangkah dan gedung banteng untuk memastikan kotak suara dalam keadaan kosong. Mohon diperhatikan kepada semua peserta anggota yang mempunyai hak suara sudah memiliki nomor urut pencoblosan. Akan kami panggil sesuai nomor urut dari ranting pangkah dan ranting gedung banteng. Nomor urut 1 ranting pangkah dan nomor urut 1 ranting gedung banteng untuk maju ke depan mengambil surat suara. Bismillah, Bayus. Masukkan. Nanti baru kena Bayus. Oke, sip. Selanjutnya nomor urut 2 ranting pangkah dan ranting gedung banteng. Nomor urut 2 ranting gedung banteng. Siap-siap untuk nomor urut 3 ranting pangkah dan ranting gedung banteng. Jenenge Maria. Untuk nomor urut 4 ranting gedung banteng dan ranting pangkah. Persiapan Tos. Kok ngono ya tos ya kowe ya. Bar kowe bar njuk bar nglepokna terus tos, oke? Ya. Sampai continue ya. Iya, kapan sih? Itu gimana sih? Kayak tak ono kapan. nomor urut 4 ranting pangkah dan ranting gedung banteng disilakan. Kae bar netos. Persiapan nomor urut 5 ranting pangkah dan ranting gedung banteng.
Nomor urut 5, ranting pangkah dan gedung banteng. Persiapan nomor urut 6, ranting pangkah dan gedung banteng. Nomor urut 6, ranting pangkah, nomor urut 6, gedung banteng. Selanjutnya persiapan nomor urut 7, ranting pangkah dan ranting gedung banteng. Tas-tasan oh. Iya. Tas. Selanjutnya nomor urut 7, ranting pangkah gedung banteng. Selanjutnya persiapan nomor urut 8, ranting pangkah dan gedung banteng. Pangkah dan ranting gedung banteng disilakan. Persiapan nomor urut 9, ranting pangkah dan ranting gedung banteng. Nomor urut selanjutnya, nomor urut 9, ranting pangkah dan gedung banteng. Persiapan nomor urut 10, ranting pangkah dan gedung banteng. Ayo ibu, muda nih, yang bareng. Ya, salin kamu muda. Selanjutnya nomor 10, ranting pangkah dan gedung banteng disilakan. Ayo maju. Persiapan nomor urut 11, ranting pangkah dan gedung banteng. Ya, ayo. Ya, salin. Ayo tos. Tas. Nomor urut 11, ranting pangkah dan gedung banteng. Persiapan nomor urut 12, ranting pangkah dan gedung banteng. Untuk ranting gedung banteng ini terakhir deh untuk nomor urutnya. Ya, bareng. Ya. Oke, tos. Ya. Nomor 12, ranting gedung banteng dan ranting pangkah. Selanjutnya hanya untuk ranting pangkah diurutkan ke 13 sampai nanti ke 25. Nomor urut 13, 14, 15 sampai 25, ranting pangkah. Untuk mempersiapkan silakan untuk menempatkan diri para calon untuk menyoblos. Ya. Oke, tos. Nomor urut 13 dan 14, ranting pangkah. Ya, maju lagi. Ya, teman. Kuwi nang kono ya apa kono noblos? Ya enggak boleh. Oh, nang kono noblos entuk kene. Sebelah samping enggak apa-apa. Nanti masuk tolnya jangan salah ya. Turunkan dulu ya, kita taruh di sana. Nomor urut 15, 16, ranting pangkah. Yo, tos. Kurang. Nomor urut 17, 18, ranting pangkah. Tos. Nang ngarepe kamera. Nomor urut 19, 20, ranting pangkah. Nomor urut 21, 22, mempersiapkan diri. Ya. Sudah. Masukin. Ya, Nomor urut tos. 22, Ya. Dua-dua Mbak. nomor urut 23,
urut 23. Nomor urut 24 dan 25 mempersiapkan diri. Nomor urut 24. Nomor urut 25. Para peserta sidang yang kami hormati, proses pencoblosan sudah selesai dilaksanakan. Silakan kepada tim 3 ranting pangkah, Ibu Nur Atika Samfitri AM Rekap untuk menghitung surat suara dari kotak suara ranting pangkah. Satu-satu. Ya, apa yang sedikit dulu? Yang sedikit dulu. Oh, makan dulu ya sudah. Kayaknya oke, bisa di atas aja. Satu-satu aja. Ya. Cek mana? Tali. Tali tinggal kan. Para peserta yang saya hormati, kita akan melakukan penghitungan suara dari ranting pangkah. Ada masih lagi. Nah. Dihitung dulu, Kak. Dihitung jumlahnya pas lah, orang. Nah, pakarnya ditaruh di bawah. Kita akan melakukan perhitungan, ada 25 surat suara. Kita hitung terlebih dahulu. Ditaruh bawah aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Laras diri. Perhitungan dimulai. Nomor urut 5. Saya. Nomor urut 5. Nomor urut 1. Nomor urut 5. Nomor 5 lagi. Nomor urut 5. Nomor urut 5. Nomor 5. Nomor 5. 5 lagi. 5. Nomor 5. Nomor urut 5. Nomor urut 5. Nomor urut 5. 5 lagi. Nomor 5. 5 lagi. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Nomor urut 5. Ini yang terakhir juga nomor 5. Baik dulu, mohon tenang sebentar. Coba diulang lagi. Persiapan untuk memilih satu orang dari pangkah untuk pengurus satu lagi. Karena dilihat di sini hanya ada Bu Susi dan Bu Umi Inayati. Bu Inayati. Sehingga tinggal memilih satu orang lagi dari 3 orang ini. Kita siapkan dari tim 3 kertas suara sebanyak 25. Sesi perlengkapan untuk Nanti tulis nama saja. Nomor urut saja.
tidak boleh hanya 2, kita pilih 3 orang ya Ibu, sehingga ini kita pilih untuk 1 orang lagi. Ya, betul lagi. Sangat setia sekali sama Nelly ya. Baik, mohon secara cepat untuk diberikan nomor urut pencoblosan seperti tadi. Nomor urut. Enggak, nanti akan mengambil kertas suara lagi. Namun yang teman-teman coblos adalah nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Yes. Untuk nomor 1 dan 5 tidak perlu dicoblos lagi. Bisa dimulai? Baik, silakan nomor urut 1. Sesi pertama. Iya kayak tadi macam terampung. Nomor 1 sampai 25 untuk bisa Nomor urut 2 silakan maju. Tetap tenang, tetap tenang. Nomor urut 3. Nomor 4. Pusing juga. Nomor 5. Nomor 6. Tujuh delapan. Nomor 7. Nomor 8. Ingat yang dicoblos nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Nomor 9. Nomor 10. Nomor 11. Lewat di sana, ini lewat yang mau noplos, lewat di sana. Kan orang tabrakan. Nah, gitu. Nomor 13. 12. 13. Iya, Pak, ini kok. 14. 15. 16. 17. Pakai di amplop lah nanti. Nah, milihan kali kan. 19. Ini lewat sini, ini sini. Lewat sini, Mbak. Lewat sini mana zona nabrak. 21. 22. 21. 22. 21. Enggak, bener pegang. Wes. Enggak ya. 21 siapa 21? Sudah. Buat tuh nomornya mana? Buat tuh 22. 21. 22, 23. Bapak 25. Sudah semuanya? Sudah 25? Sudah semuanya? Sudah semuanya, G? Silakan kepada tim 3 Ranting Pangkah, Ibu Nurmatika Safitri untuk menghitung ulang surat suara dari kotak suara. Dihitung dulu jumlahnya. Betul, hitung. Bapak, 25. Pas ya, 25. Ibu-ibu semuanya mohon diperhatikan, kita akan lakukan penghitungan ulang untuk nomor urut 3, 4, dan 3, 4. 3, 2, 4. 2, 3, 4. Nomor urut 2. Hah? Nomor piro, Pi? Nomor urut 3 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 2 sah. Dominan teman ya. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 2 sah.
Nomor urut 2 sah. Nomor 2 lagi sah. Nomor 2 sah. Nomor urut 4 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 4 sah. Nomor urut 2 lagi sah. Nomor urut 4 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 2 sah. Yang terakhir, ini nomor urut 2 sah. Terima kasih untuk tim 3 ranting pangkat. Selanjutnya kepada tim 3 ranting Gedung Banteng, Ibu Suciati Estargap untuk menghitung surat suara dari kotak suara ranting Gedung Banteng. Dengan abang 60 Jumlahnya 12 surat suara. Aku jadi tempo. Saya mulai. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 5 sah. Nomor urut 5 sah. Nomor urut 4 sah. Nomor urut 5 sah. Nomor urut 1 sah. Nomor urut 5 lagi sah. Nomor urut 5 sah. Nomor urut 5 sah. Nomor urut 5 sah. Nomor urut 5 sah. Yang terakhir 5 lagi sah. Ya, kalau lihat angkanya kita ada tiga calon yang sama angkanya, maka kita pilih lagi. Kita putaran kedua ya, jadi khusus nomor 1, 2, dan 4. Kita akan memilih urutan kedua dan ketiga. Monggo suaranya ada lagi cadangan? Oke, monggo silakan. Nomor urutnya dibagikan. Balik saja yuk, biar cepat ya Bu. Nggak usah pakai urut, silakan untuk kedua-duanya 12 orang. Ya, baris berbentuk. Ya. Untuk pemilihan nomor 1, nomor 2, dan nomor 4, teman-teman, ranting kedua mohon diperhatikan ya. Silakan panjenengan pilih di putaran kedua ini untuk nomor urut calon 1, 2, dan 4. Nggak usah pakai nomor urut, sudah maju saja. Ya, monggo 2. Anda yang menetap 2, Bafi yang maju. Bafi yang maju. Ya, kamu sudah 2. Pilihnya 1. Pilihnya 1 lagi dipasang. Pilih. Masuk. Tadi balik sini biar urut. Tuh. Ajak lagi dipilih kecil orang. 24. 24. 1 2 4. Di sini orang 8. Anggone kamana? Ya ana foto. Stop dulu. Boleh, betul jangan ngono ki orang ngali-ngali ini. Nah, minggir Bruno, sip.
Anu nih rada mrene madhep mrene papane, ning ketok saka kene. Nomor 1 sah. Tengah. Nomor 2 sah. 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 Nomor 4 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 lagi sah. Yang terakhir 2 lagi sah. 9. Ibu-ibu, Benar loh. ini masih ada suara yang sama. Nomor 1 dan nomor 4. Kita pilih lagi untuk ditulis tangan aja ya. Nomor 1 atau 4. Siapa kertas di 12? Ya, HPS aja, HPS atau apa di ya. Ya pakai kajar disiapin pulpen atau spidol di sini. Bu. Biar pas aja. Lagi. Wah, luar biasa rumah. Bermangkang. Oke. Ibu-ibu silakan memilih antara nomor 1 dan nomor 4. Silakan ditulis nomornya saja, ya. 1 atau 4. Monggo silakan berbaris 12 orang ke belakang. Ya. Ya. Siapa yang makan, Bu? Bentar, Bu. Berkasnya langsung minta ke panitia ketiga. Ya, memilih nomor 1 atau nomor 4 ya. Silakan tulis nomor 1 atau nomor 4 di nomor urut. Tapi salah kamu tahun ketiga. Tadi mau pisahin hebat kita semua. Kamu gimana? Yakin panitia ini kerja aja. Iya sih, iya, Bu, salah memilih ketoprak kita semuanya. Jadi banyak Bunda, tolong. Jangan sampai di putaran keempat loh ini. Seperti jumlah anak saya 4 betul. Terakhir ya. Tulis nomor 1 atau nomor 4. Baik, silakan langsung pilih suara di sini kan, teman-teman. Langsung itu. Nomor 4 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Nomor 4 sah. Nomor 4 sah. Nomor 4 sah. Nomor 4 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Nomor 1 sah. Satu lagi 4. Kenapa masih cari lagi? Ya Allah, ya Allah. Satu orang lagi maju depan. Ya, benar-benar suara Anda menentukan. Ya, oke. Suara Ibu menentukan masa depan Ibu. Oh, 126. Ya, ini adalah tumbal dari tumbal tank. Ya, satu, masa depan intip. Tara, ya, apa-apa, guys. Yuk. Nomor 1. Oke. Biasakan kasih perlengkapan untuk bisa menunjukkan perlengkapan pendidikan. Belum, itu belum dijumlah. Dijumlah dulu. Dijumlah dulu itu.
Nyonya, dijumlah dhisik nyonya, urung dijumlah. Oh, dari gue. Izin menyampaikan rekapitulasi perolehan suara ranting pangkat. Putaran pertama dimenangkan oleh Ibu Umi Nelly Inayati SST BDN dengan skor 24. Untuk putaran kedua dimenangkan oleh Ibu Siti Fauzia STNK BDN. Ibu Susilawati AND Club dengan jumlah suara 1. Terus untuk putaran kedua dimenangkan oleh Siti Fauzia STNK BDN dengan skor 21. Jadi itu 3 calon, 3 jalur utama. 3 pengurus ranting utama ranting pangkat periode tahun 2023-2028. Gini, karena dapat suara 1 tadi. Putaran pertama nih ya. Betul. Dilanjutkan untuk ranting kedua tank rekapitulasi perolehan suara. Putaran pertama dimenangkan oleh Ibu Siti Mafruro STNK BDN dengan jumlah suara 9 suara. Untuk lanjut ke putaran ketiga dimenangkan oleh Ibu Siti Amala AND Club dengan skor 10 dan Ibu Subaida STNK BDN dengan skor 7. Sudah. Para peserta sidang yang kami hormati, demikian tadi acara untuk pencoblosan telah selesai. Kepada Sekretaris Tim 3 dan Ranting Pangkah dan Gedung Banteng untuk bisa mengisi berita acara hasil penghitungan suara. Rekapitulasi untuk hasil pemilihan perolehan suara calon Ketua IB Ranting Pangkah periode tahun 2023-2028. Untuk putaran pertama diraih oleh Ibu Umi Nelly Inayati SST BDN dengan 24 suara. Suara kedua oleh Ibu Susilawati AND dengan perolehan suara 1. Untuk putaran kedua diperoleh suara oleh Ibu Siti Fauzia STNK BDN dengan suara 21. Kemudian diikuti oleh Ibu Iji Munjila STNK BDN dengan perolehan suara 3. Perolehan suara selanjutnya Ibu Novi Sumawati STNK BDN dengan perolehan suara 1. Total suara semua adalah 25. Hasil perolehan suara calon Ketua IB Ranting Gedung Banteng periode tahun 2023-2028. Calon Ketua IB Ranting dimenangkan oleh Ibu Siti Mafruro STNK BDN dengan jumlah suara 9. Putaran kedua oleh Sekretaris dimenangkan oleh Ibu Siti Amala AND dengan jumlah suara 10. Untuk bendahara dimenangkan oleh Ibu Subaida STNK BDN dengan jumlah suara 7 pada putaran ketiga. Para peserta sidang yang kami hormati, alhamdulillah proses pemilihan berjalan dengan lancar dan sudah kami masukkan dalam berita acara. Yang selanjutnya hasil proses pemilihan akan saya serahkan ke pimpinan sidang dan sidang pleno 3 saya nyatakan selesai. Juga menempatkan diri kepada pimpinan sidang untuk serah terima berita acara hasil penghitungan suara. Kepada tim 3 juga mohon hadir. Satu, dua, tiga. Jadi 1, 2.
reporternya hebat. Baik, para peserta sidang yang kami hormati, sidang pleno 4 saya nyatakan dimulai. Setelah mendapatkan hasil proses pemilihan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Tim 3, tadi dari ranting pangkah dilakukan pemilihan sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, untuk ranting kabupaten 3 kali, 4 kali, luar biasa ya Bu. Tapi ini pengalaman, nggak apa-apa. Akan kami bacakan bahwa seperti ketua terpilih ranting pangkah adalah saudara Uminani Inayati. Maju. Sedangkan 2 ranking perolehan di bawahnya adalah saudara Susilawati ANDK. Yang ketiga, saudara Siti Fauza SDR PDR. Selanjutnya, untuk ranting kabupaten, terpilih ketua ranting kabupaten adalah saudara, tidak kali nyebutnya ya, ada ini ya, saudara Siti Mahfurah. Sedangkan 2 ranking perolehan di bawahnya adalah saudara Siti Amalan ANDK. Yang ketiga, saudara Subaida SDR PDR. Selamat untuk terpilihnya ketua ranting dan pengurus ranting masa bakti tahun 2023 sampai 2028. 23. Ibu yang kami hormati, bersama ini maka sidang pleno 4 kami nyatakan selesai. Peserta sidang yang berbahagia, selanjutnya penyerahan hasil pemilihan ketua ranting dan pengurus masa bakti tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 dari pimpinan sidang kepada ketua PCIB Kabupaten Tegal. Dimohon merapat kepada ketua PCIB Kabupaten Tegal yang diwakilkan kepada Ibu Tri Agustina Hadiningsi MKes dan kepada tim sidang dimohon untuk mendapatkan diri. Penyerahan hasil pemilihan ketua ranting dan pengurus masa bakti tahun 2023 sampai 2025 kepada PCIB Kabupaten Tegal beserta pimpinan sidang untuk kembali ke tempat. Belum selesai penyerahan tugas ngono apa pilih?